Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mari kita berbicara tentang beragama secara cerdas dan santun. Saya mulai pembicaraan dengan mengutip dari tulisan Ibn Rushd. At-tijaratu bil adyani hiya tijaratur ra'ijatu fil mujtama'ati allati yantashiru fiha al-juh. Perdagangan dengan agama adalah perdagangan yang laris dalam masyarakat yang di dalamnya kebodohan tersebar. Wa idza aradta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an tughallifa kulla batilin bihilafin dini. Kalau kamu ingin menguasai orang bodoh, maka kau bungkuslah setiap kebatilan dengan bungkus agama, sehingga tidak kelihatan batilnya. Artinya bukan agama yang jelek, tetapi emosi keagamaan atau kecemburuan atas nama agama seringkali membuat pemiliknya tidak dapat membuat perhitungan yang matang. Mereka hanya melihat sisi luarnya saja atau bentuk lahiriahnya saja. Agama secara cerdas di sini berarti menggunakan nalar untuk mempertimbangkan setiap tindakan yang dilabeli dengan tindakan agama. Karena itu, semestinya lah orang beragama tidak mudah terpedaya oleh kata-kata manis, ucapan fasih, tampilan fisik, dan seterusnya yang menunjukkan kesalehan dalam beragama. Karena di belakangnya bisa jadi terdapat hal-hal yang justru bertentangan dengan agama. Dalam sebuah ayat dikatakan bahwa kalau ada orang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka hendaklah kau lakukan tabayun, cek dan recheck, sehingga kamu tidak melakukan tindakan yang memudaratkan atau merugikan kelompok tertentu tanpa sadar, sehingga setelah itu kamu sekalian menyesal. Ya, jadi ini mengingatkan kita bahwa tidak semua berita yang sampai kepada kita itu boleh diterima. Dan fasik, itu artinya orang yang banyak melakukan kesalahan, itu sekarang mestinya diberlakukan untuk semua orang yang tidak kita ketahui. Ya, yang kita ketahui itu jangan dipercaya dulu sampai terbukti bahwa yang dikatakannya, yang diserukannya itu bisa kita terima dengan pertimbangan nalar kita. Sekarang misalnya banyak orang yang mengatakan, ikutlah mazhabku, maka kalian akan selamat. Jangan ikut mazhab itu karena banyak bid'ahnya, karena akan membawa kalian untuk masuk neraka dan seterusnya. Atau belilah barang ini karena Rasulullah memakainya, ya, pakailah obat tertentu, biji-biji tertentu yang dikatakan itu adalah tib nabawi atau pengobatan nabi. Nah, itu jangan mudah dipercaya yang seperti itu. Kita tanya kepada orang yang tahu, yang jelas kita tahu, orang itu selalu jujur dan ikhlas dan mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, misalnya kalau pertanyaan tentang teknik, ya tanya kepada ahli teknik yang kita percaya. Kalau masalah kesehatan, kepada dokter. Kalau masalah agama, kepada ahli agama, dan seterusnya. Kalau tidak ada orang yang bisa kita tanya, ya berhenti dulu. Gantungkan dulu, jangan buat keputusan. Ya. Karena kalau kita tidak tahu lalu melakukannya, itu kita berarti melakukan tindakan yang bodoh. Ya. Sudah tidak tahu, tapi kita lakukan. Nanti kalau ternyata itu buruk, maka kita hanya bisa menyesal. Kemudian mengenai beragama secara santun, itu bahwa wujud dari keimanan kita yang paling kelihatan adalah perbuatan. Yang paling kelihatan adalah perbuatan. Kalau kita mengaku beriman, tapi banyak tindakan kita yang menyakiti hati orang lain, yang menyempitkan jalan orang lain, atau membuat
keadaan menjadi haru biru, tidak tenang, dan seterusnya, maka lalu orang bisa bertanya, sebetulnya orang ini mengajak kepada kebaikan atau tidak? Nah, kesantunan itu mesti kita ambil sebagai salah satu prinsip di dalam berperilaku di tengah masyarakat, sehingga kita dalam menjalankan agama itu kelihatan kita adalah orang yang betul-betul beragama, artinya membuat hidup kita ini menjadi kelihatan menggambarkan atau menunjukkan contoh yang baik daripada orang yang beriman. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.